Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Al-Muhtaram wal Mukarram Abuya Al-Habib Hasan Ibnul Habib Ahmad Baharun Al-Hubabah Khadijah bintul Habib Muhammad Al-Hindwan Ta'asahuma birahmatillah subhanahu wa ta'ala al-wasi'ah maghfirati wa ridwanih wa khalifatul walid Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibnul Habib Hasan bin Ahmad Baharun jami' akhwanih wa jami' al-habaib a'uzu bi zikri al-Habib Muhammad As-Saggaf kadzalik al-muhtaram wa al-mahbub indana jami'an insyaallah firqah Ridwan. Alhamdulillah jazakumullah khair farahtumuna wa sawwaqtumuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jazakumullah khair ala zalik wa jama'ana wa iyyakum jami'an insyaallah ma'al habib sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi wadidtu an a'lam man tuhibbu min ibadik fa uhibbah. Wahai Tuhanku, aku ingin mengetahui siapa di antara hamba-hamba Engkau yang Engkau cintai, sehingga aku pun ingin juga mencintainya. Nabi SAW ingin mencintai seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa ya hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, idza ra'aita abdi yuksiru zikri fa ana azintu lahu fi dzalika wa ana uhibbu. Jika Anda melihat seseorang yang banyak berzikir dan banyak mengingatku, maka sebenarnya akulah yang memberikan izin kepadanya untuk bisa melakukan hal tersebut. Maka kita di sini karena izin Allah Subhanahu wa taala, kita di pesantren karena izin Allah Subhanahu wa taala, kita di masjid karena izin Allah, kita di kelas karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin kita akan berada di pesantren ini. Oleh karena itu, siapa yang tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia yang tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang enggak mau dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sebenarnya keinginannya untuk bermaksiat, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan hamba tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menginginkan, tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk pesantren, maka sebenarnya tidak bisa disalahkan kenapa mereka tidak mau masuk pesantren. Bukan disalahkan anaknya, bukan juga orang tuanya, tapi sebenarnya yang menghalangi mereka untuk masuk pesantren karena tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk pesantren. Oleh karena itu, kalian yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di pesantren mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, baik yang lama khususnya yang baru, berarti kalian telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan karunia daripada ilmu dan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi tanda kebahagiaan. Yang inilah yang membawa kita untuk kita berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ilmu inilah yang membuat kita bisa menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu inilah kita bisa berbakti kepada orang tua kita. Dengan ilmu inilah kita juga bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang dikatakan oleh Habib Ali bin Shahab, ma hunaka syai'un, ma hunaka tariqun yusilul insan ila shalah wa ilal wilayah wa ilal ghurub ila Allah Subhanahu wa taala illa bil ilm. Tidaklah di situ ada sesuatu atau jalan yang membuat seseorang mendapatkan kebaikan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang soleh, kecuali hanya dengan satu cara, dengan satu jalan, yaitu mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini tentunya adalah ilmu agama. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang panjang, yang hadis panjang tersebut diantaranya dikatakan oleh Nabi SAW tentang ilmu agama, yulhamuhu su'ada wa yuhramuhul asqiya. Ilmu agama, karena semua yang menyebutkan ilmu di dalam fadilah-fadilah, di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad, di dalam kalam-kalam ulama yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, maka yang dimaksud dengan ilmu tersebut adalah ilmu agama. Maka dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW bahwasanya ilmu agama adalah yulhamuhu as-su'ada, akan diberikan hanya kepada orang-orang yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga dan berbahagia di akhirat nanti. Wa yuhramuhu asqiya, dan sebaliknya ilmu itu akan dijauhkan daripada mereka yang Allah takdirkan dan Allah catat bahwasanya mereka adalah asqiya fi yaumil qiyamah. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Makanya termasuk insyaallah menjadi tanda kita menjadi penghuni surga, menjadi tanda kita insyaallah meninggalnya pun, wafatnya pun husnul khatimah, karena tidak akan masuk surga kecuali kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan cara satu-satunya tentunya dengan mencari ilmu agama. Tidak heran Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi ilal jannah. Inilah cara jalan yang mudah untuk kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kalian semuanya yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk kita berada di pesantren mencari ilmu agama. Dan tidak semua di antara kita akan terus mencari ilmu agama dan terus belajar di pesantren ini sampai sukses. Ada yang di antara mereka yang sukses, tapi ada juga yang gagal di tengah jalan. Hati-hati, karena banyak juga penghalang-penghalang, bahkan bukan banyak tapi sangat banyak penghalang-penghalang yang menghalangi kita untuk mendapatkan ilmu Rasulullah SAW. Bisa jadi kita dibuat tidak betah, bisa jadi kita dibuat ragu-ragu dengan masa depan kita, bisa jadi kita berpikir kalau anak di pondok terus maka aku akan makan apa, anak akan bekerja dengan pekerjaan apa, anak akan memberikan nafkah kepada keluarga dengan nafkah apa, sedangkan anak hanya punya ilmu agama. Jangan khawatir. Masa tidak percaya dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau sendiri bersabda, innallaha takaffala li talibil ilm birizqi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk seseorang yang mencari ilmu agama dengan rizki yang khusus, dengan jaminan yang khusus. Imamul Haddad fi Nasaih ad-Diniyah, beliau mengatakan jaminan yang khusus adalah dengan mempermudah, dengan membuka pintu untuknya, pintu-pintu rizki, sehingga dia tidak perlu lelah, tidak perlu capek, tidak perlu mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya masih kadang-kadang mereka masih meragukan hadis Nabi Muhammad SAW, lebih percaya kepada bisikan setan, lebih percaya kepada bisikan iblis, enggak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Nanti kita kalau pesantren, kalau kita terus di sini, kalau kita terus sampai lulus, kita enggak punya gelar, mungkin kita enggak punya kemahiran untuk bekerja, kita nantinya enggak bisa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan daripada kehidupan yang enak, kehidupan yang bahagia di dunia. Ini adalah bisikan daripada bisikan setan supaya kita ragu dengan apa yang sudah kita tuju, apa yang sudah kita inginkan untuk kita mencari ilmu sampai benar-benar sukses dan mantap ilmu yang kita cari-cari, yang ilmu kita cita-citakan di pesantren ini. Ini kadang-kadang bisikan itu terjadi. Bahkan baru aja seseorang datang kepada Al-Fakir, Ustadz, anak ingin boyong, anak ingin berhenti. Kenapa? Anak ingin bekerja, anak ingin menjadi pengusaha, anak ingin mencari
Noh, ente cari ilmu ndak, anak kepingin untuk betul-betul mencari uang, mencari rezeki. Nah ini di antara kita pun ada juga yang tertipu seperti ini, yang terbisikan dengan bisikan seperti ini. Ingat, di antara daripada aulad abuya ada juga yang punya keinginan seperti ini. Ada di antara aulad abuya yang berkeinginan untuk menjadi pengusaha karena semuanya belajar. Ada di antara mereka yang izin dan meminta restu kepada abuya, wahai abuya, ana mau cari kerjaan aja, ana mau menjadi pengusaha, nanti kalau ana punya uang banyak ana bisa membantu pondok. Maka Abuya Hasan mengatakan enggak akan nanti ana berikan izin dan restu untuk bekerja. Ente tetap harus mencari ilmu, harus mondok terus, dan insya Allah bukan ente yang membantu pondok, insya Allah dengan ente mencari ilmu dan taat sama ana, rizki akan datang kepada ente. Ini pesan daripada makanya Abuya semuanya dipondokkan, ya, tidak ada yang tidak mondok. Anak Abuya, anakku Babas, semuanya dimondokkan. Yang perempuan pun juga dimondokkan, karena Abuya tahu itulah kunci untuk mendapatkan kesuksesan, untuk mendapatkan kebahagiaan. Alhamdulillah anak-anak Abuya dulunya enggak ada yang lulus SD, ya, apalagi SMP, apalagi punya gelar, semuanya berhenti di tengah jalan ketika SD. Tapi alhamdulillah rizki mereka alhamdulillah makmur, lancar, datang ke sendiri kepada ya mereka semuanya alhamdulillah. Dan ini yang diinginkan oleh orang tua kalian. Orang tua kalian tidak menginginkan kalian sebenarnya untuk menjadi kaya raya, enggak. Punya ilmu agama sudah membuat orang tua kalian bahagia. Betah kalian di pesantren membuat orang tua kalian bahagia. Berapa banyak dari mereka yang cerita, alhamdulillah Ustaz, anak punya anak betah aja, walaupun nilainya merah, walaupun ujian bulanan tidak mendapatkan nilai yang sempurna, tapi tetap anak bahagia. Ini kebahagiaan bagi anak ketika anak punya anak betah mau mondok di pesantren. Ini lebih dari sekian banyak yang bercita seperti ini. Inilah yang dirasakan oleh orang tua kalian masing-masing. Belum lagi bagaimana nantinya kalian kalau sudah lulus dari pesantren, kalian bisa membimbing adik-adik kalian, keluarga kalian, tetangga kalian, bisa menjadi imam buat sholat jamaah buat mereka, bisa menjadi pemimpin untuk membaca ratib, bisa menjadi pemimpin di musola, bisa menjadi pemimpin di masjid di kampung kalian, bahkan lebih daripada itu, bisa membuka majelis, bahkan bisa lebih daripada itu, bisa membuka madrasah, bahkan bisa membuka pesantren. Dan banyak di antara mereka yang sudah mendapatkan kesuksesan dalam membuka pesantren, madrasah, majelis taklim dan lain sebagainya. Dan ini yang membuat mereka orang tuanya semuanya ridho dan bahagia dan menangis terharu dengan apa yang mereka lihat. Maka ketahuilah, tidak ada sesuatu yang membuat orang tua kalian lebih bahagia, tidak ada sesuatu yang membuat kalian dianggap berbakti kepada orang tua kalian yang lebih daripada mencari ilmu agama dan kemudian menyebarkannya kepada orang lain. Ini yang paling membahagiakan, ini yang paling membuat orang tua kalian betul-betul ya merasa punya anak yang soleh, merasa punya anak yang berhasil. Kalau kalian tidak punya ilmu, berarti kalian belum sempurna mendapatkan bakti daripada orang tua kalian. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yulhamuhu as-su'ada. Ilmu itu tidak akan diberikan kepada orang lain kecuali yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bahagia di akhirat. Sehingga tidak heran Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain mengatakan, Inna Allah Subhanahu wa taala yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'ti al-ilm illa man yuhibbuhu minal abrar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada mereka hamba Allah yang dicintainya, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan dunia ini kepada orang lain, mereka-mereka yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang fasik, bahkan orang kafir lebih kaya daripada orang Islam, lebih banyak duitnya, lebih banyak hartanya, padahal mereka adalah orang yang fasik, padahal mereka adalah orang kafir. Memang kenyataan seperti itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dunia diberikan kepada mereka semuanya, tapi ketahuilah, innallaha la yu'ti al-ilma fi riwayat ad-din illa man yuhibbuhu minal abrar. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ilmu agama kecuali kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik. Inilah yang akan nantinya menjadi kita diharap-harapkan oleh orang tua kita, untuk kita terus mengirim pahala jariah kepada orang tua kita.
Setiap seseorang yang mencari ilmu agama, apalagi nantinya sukses berdakwah, semua ibadahnya, baik itu ibadahnya untuk dirinya sendiri, apalagi juga ibadahnya untuk orang lain dengan menyebarkan ilmunya kepada orang lain, semuanya itu dengan sendirinya akan mengalir kepada orang tua kalian. Bagaimana banyaknya orang tua kalian akan mendapatkan amal jariah daripada kalian. Bahkan setelah hidupnya pun akan berbahagia, akan mereka menerima banyak hadiah, banyak kiriman pahala dari kalian kalau kalian sukses mendapatkan ilmu. Beda halnya kalau anaknya menjadi pengusaha, maka apa yang dilakukan hanya pahalanya untuk dirinya sendiri, tidak mengalir kepada orang tuanya. Inilah yang kita harapkan daripada kalian. Ada seseorang, Masya Allah, ketika melihat ada seseorang yang meninggal dunia, dan meninggal dunia dalam keadaan anak-anaknya semuanya nggak punya ilmu, sehingga dilihatnya yang memandikan jenazah orang lain, yang mengafani orang lain, yang menyolati jenazah orang lain, yang azan pun, yang qomat di liang lahatnya pun orang lain, bahkan yang menjadi imam sholat jenazah pun orang lain, semuanya orang lain. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Mau nyolati jenazah nggak punya ilmunya, mau memandikan nggak punya ilmunya, mau azan nggak biasa azan, mungkin nggak hafal tentang kalimat azan ataupun juga iqamah, mau meletakkan jasad orang tuanya di liang lahatnya, nggak ngerti caranya, bagaimana yang wajib, bagaimana caranya, bagaimana yang sunnah, bagaimana yang afdal. Maka ketahuilah, termasuk daripada wasiat daripada Hubabah Khadijah bintul Habib Muhammad Al-Hindwan, beliau berwasiat kepada Al-Fakir berkali-kali, wahai Ali, yang anak ingin nanti kalau mamah meninggal dunia, anak ingin jasadnya mama ini yang mandikan adalah anak mantunya mama sendiri, bukan orang lain. Alhamdulillah, wasiatnya Al-Hubabah terlaksana. Yang memandikan jenazah beliau anak mantunya semuanya, termasuk Al-Fakir yang memudukkan beliau. Alhamdulillah, Al-Fakir ia merasa sangat beruntung karena bukan karena Al-Fakir yang memudukkan, tapi telah melaksanakan wasiat daripada Hubabah. Anak mantunya semuanya ya bersatu untuk memandikan jenazah beliau, dan anak mantunya yang mengangkat jasad beliau bahkan dari rumah sakit ke ambulan, dari ambulan ke rumahnya Hubabah, dari rumah Hubabah ke Banat, dari Banat balik lagi ke rumah Hubabah sampai ke Pondok Banin. Anak mantunya, anak cucunya semuanya yang mengangkat jenazah. Yang jadi imam jenazah juga anaknya sendiri yang menurunkan liang atau jasad beliau sampai ke liang lahatnya, anak-anaknya semuanya. Ini adalah kesuksesan yang sebenarnya, kesuksesan mendapatkan anak-anak yang berbakti, yang soleh, yang tidak semuanya itu didapatkan kecuali mempunyai ilmu agama. Inilah yang kita harapkan daripada kalian semuanya, bisa menyenangkan dan membahagiakan, bahkan membanggakan orang tua kalian. Ketika kalian nantinya pulang ke rumah masing-masing bisa bangga, bisa tersenyum. Bahkan ketika kalian nantinya pulang ke rumah masing-masing, kalian bisa menjadi imam di musola di rumah kalian, bahkan mendidik anak-anak kalian. Dengan sendirinya mungkin kalian tidak melihat, orang tua kalian akan menangis terharu karena bahagia, karena senang melihat anak-anaknya bisa mengajarkan ilmu agama kepada orang lain, menjadi imam buat orang lain, apalagi menjadi pemimpin di musola, di masjid, apalagi menjadi pemimpin di majelis taklim. Ini yang sebenarnya yang dinamakan birrul walidain. Ini yang dinamakan birrul walidain sesungguhnya dengan ilmu agama. Oleh karena itu kita sudah melihat bagaimana Abuya memberikan hiburan kepada kita semuanya dengan perlombaan-perlombaan kepada khususnya buat anak yang masih baru. Semuanya itu tujuannya untuk membuat kalian semuanya sukses dan menjadi kalian orang-orang yang dibanggakan orang tua kalian, bukan hanya dibanggakan orang tua, insya Allah dibanggakan oleh guru-guru kalian, dan terutama insya Allah menjadi kesenangan daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad akan bangga, Nabi Muhammad akan senang. Bagaimana kita lihat Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita, salah satu daripada wanita umat Nabi Muhammad SAW yang sholatnya 1000 rakaat setiap hari. 1000 rakaat tiap hari sholat beliau. Hatam Qurannya sekian kali sudah nggak bisa dihitung. Padahal beliau seorang wanita, seorang perempuan. Ketika ditanya apa sih yang memotivasi beliau ini untuk bisa sholat 1000 rakaat setiap hari, bukan hanya ya sebulan atau setahun, apalagi enggak, setiap hari sholatnya 1000 kali. Kira-kira apa motivasi beliau Rabi'ah Al-Adawiyah? Maka jawaban beliau, ingin tahu motivasinya? Aku ingin nantinya di hari kiamat
Aku ingin membuat bangga Nabi Muhammad SAW. Aku ingin Rasul SAW di hari kiamat di padang mahsyar akan bangga dan mengatakan kepada nabi-nabi yang lain, lihat wahai Nabi Ibrahim, lihat Nabi Musa, lihat wahai Nabi Isa, Nabi Musa, ini loh perempuan daripada umatku, setiap harinya sholat 1000 rakaat, hatam Quran 1000 kali, dan sekian-sekian daripada ibadah-ibadah ini dan itu. Ini yang aku inginkan untuk membanggakan Nabi Muhammad SAW. Dan ketahuilah tidak ada sesuatu yang membuat bangga, membuat senang, dan membuat kita disenangi juga oleh Nabi Muhammad SAW yang lebih daripada kita mencari ilmu, mengamalkannya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Ini wadifah yang sangat dicintai dan diharapkan oleh kekasih kita, idola kita, Habibi Nabi Muhammad SAW. Dan semoga insya Allah kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan semuanya insya Allah betah semuanya, istiqomah semuanya, sukses semuanya, insya Allah menjadi anak yang soleh, menjadi santri yang soleh, menjadi santri yang insya Allah membanggakan Nabi Muhammad SAW. Hakadha minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.